kantor desa Bubu disegel warga. Pelaksana Kepala Desa Bubu Kasnawati pun keberatan atas tindakan penyegelan kantor desa tersebut, dan akhirnya peristiwa ini langsung dilaporkan kepada Polsek Bonegunu, Kabupaten Buton Utara. Kades Bubu Kasnawati mengatakan bahwa penyegelan fasilitas pemerintah itu tidak wajar dilakukan karena itu merupakan persoalan pribadi. Sebagaimana diberitakan di website resmi durasitime.com, Kades mengatakan bahwa penyegelan itu berlangsung ketika tiga orang warga itu datang ke kantor dengan motif yang belum jelas. Terkait penyegelan kantor desa Bubu di Kecamatan Kambawa, Kabupaten Buton Utara tersebut, Sekretaris DPMD Butur Hazimuddin Hamdan akhirnya juga berkomentar terkait peristiwa tersebut. Berikut liputannya. Itu informasi yang saya dapatkan dari kepala desa. Terus langkah apa? Langkah yang dilakukan adalah ada katanya sekelompok orang yang datang melakukan penyegelan. Nah, kemudian saya sempat konfirmasi dengan BPD masalahnya kenapa sehingga tempat terjadinya penyegelan. Nah, ketua BPD-nya menyampaikan kepada kami bahwa itu berkait dengan aduan mereka yang sudah dilayangkan. Ternyata itu mereka sudah masukkan surat terkait dengan rekomendasi tentang untuk pemberhentian kepala desa. Oleh karena itu pada hari Jumat yang lalu kami sempat menyampaikan itu laporan kepada Pak Bupati. Kemudian Pak Bupati menyahuti, memberikan tanggapan terkait dengan persoalan itu. Oleh karena itu Pak Bupati kemarin memberitahukan kepada kami untuk segera bersurat ke Kepala Desa dan Ketua BPD. Dan itu saya bersama Kepala Bidang menindaklanjuti itu surat sampai hari Sabtu kemarin. Akhirnya pihak pemerintah daerah ternyata melimpahkan ke Inspektorat untuk segera melakukan berita acara permintaan keterangan antara Kepala Desa dan BPD. Dan kemarin pemanggilannya ini kan kebetulan ada surat pemanggilannya, dan kami kemarin hari Senin tanggal 20 jam 9. Setelah saya kemarin itu saya konfirmasi. Yang saya konfirmasikan pertama adalah apakah hadir Kepala Desa dengan Ketua BPD. Ternyata saya sempat konfirmasi Ketua BPD itu hadir. Menurut keterangan juga Kepala Desanya pun hadir. Nah, untuk sementara ini kan karena saking sibuknya kita ini melayani desa-desa untuk pencairan, saya belum sempat untuk melakukan komunikasi dengan pihak Inspektorat terkait kira-kira hasilnya apa dan kira-kira rekomendasi apa. Namun berdasarkan hasil kesepakatan kami kemarin dengan Pak Bupati, dengan Kepala Dinas dan Kepala Bidang, karena semua ini dilimpahkan ke Inspektorat untuk menindaklanjuti itu, dan berita acara hasil pemeriksaannya kemarin akan dilaporkan ke Pak Bupati. Nah, sampai hari ini laporan itu belum kami dapatkan informasi. Kemudian berikut terkait dengan penyegelan, saya baru ini habis komunikasi dengan Ketua BPD bahwa ternyata penyegelan itu memang masih terjadi sampai hari ini, tapi kenapa belum dibuka. Dari keterangan BPD tadi menyampaikan bahwa ternyata Kepala Desa sudah melaporkan persoalan ini ke kepolisian. Nah, jadi karena sudah melaporkan ke kepolisian, menurut Ketua BPD tadi masih menunggu konfirmasi itu. Nah, kalau dari kami pemerintah daerah sebenarnya kita akan cepat menindaklanjuti, paling tidak agar segera dibuka penyegelan. Tetapi karena jujur saja ini, kalau kapan kami meninggalkan ini kantor, otomatis pelayanan pencairan dana desa itu tak akan terhambat. Sedangkan kami kan orientasinya di beberapa minggu terakhir ini, mudah-mudahan sebelum puasa semua dana desa itu sudah harus cair ke kas desa masing-masing.
apalagi dalam kondisi dalam rangka kondisi darurat seperti ini. Jadi kami upayakan desa-desa sudah harus cair semua dananya. Itu sebenarnya yang kami prioritaskan. Nah, yang penting saya sampaikan kepada Ketua BPD, tolong jangan kondusivitas harus dijaga, tetap kondusif. Kemudian berkait dengan persoalan pelayanan pemerintahan di sana, saya juga belum sempat konsultasi di daerah kepala desanya. Jadi sampai hari ini saya belum sempat ini. Karena jujur saja saking kesibukan, bukan karena kita tidak mau tanggapi ini persoalan, tetapi kan kita masih sibuk, apalagi tadi pagi itu kan kita sama-sama musrembang. Jadi kami juga di kantor di ruangan kepala dinas mengikuti musrembang juga. Nah, tadi ini melayani semua desa. Jadi di situ kami, sehingga bukan persoalan kami tidak mau tanggapi ini, Bang. Artinya hari ini inspektorat pemerintah daerah melalui inspektorat sudah memintai keterangan antara ketua BPD sebagai pelapor, kemudian kepala desa sebagai terlapor. Jadi itu sampai sekarang. Oke, jadi Pak, tentang tupoksi DPMD yang menaungi wilayah desa-desa, kira-kira dengan tindakan yang dilakukan dari BPW Dubu yang membuat laporan yang sudah diberikan kepada DPMD ini, kira-kira Ibu Desa Dubu ini bisa diberhentikan atau bagaimana dari DPMD? Ini kan kami harus melihat dulu regulasi yang ada. Kan ini PJ, ya. Ini perlu kita tahu, ini PJ, bukan kepala desa definitif. Kalau kepala desa definitif, kan itu menurut Undang-Undang Nomor 6 2014 tentang desa. Kemudian Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2016 tentang pengangkatan dan pemberhentian kepala desa. Kemudian dirubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 kemarin Tahun 2017 tentang pengangkatan dan pemberhentian kepala desa. Itu jelas bahwa pemberhentian kepala desa itu ada 3. Pertama meninggal dunia, kemudian mengundurkan diri, dan ketiga adalah diberhentikan. Nah, yang ketiga ini diberhentikan ada kriterianya lagi. Ada hal-hal. Pertama adalah salah satunya adalah melanggar larangan kepala desa, kemudian melanggar sumpah dan janji, kemudian tidak meresahkan kelompok atau sebagian masyarakat, kemudian berbuat adil, dan beberapa item lain. Nah, melihat ini, kebetulan kami sendiri kan ini kami hanya baru melihat ini surat. Persoalan terbukti atau tidak terbuktinya kan kami tidak tahu, belum. Nah, jadi kami harus melihat dulu kondisi real yang di lapangan sebenarnya kalau seandainya minta kepada kami. Tetapi perlu dicatat bahwa ada beberapa unsur poin kalau melanggar larangan kepala desa itu kan tadi tidak meresahkan. Kepala desa dilarang harus membuat keresahan dalam masyarakat. Kalau seandainya ini sudah terjadi keresahan, berarti kan satunya larangan. Kemudian yang ini kan kita lihat adalah perbuatan tindakan asusila. Dan ini adalah baru istilahnya pandangan kita orang luar. Salah satunya contoh juga harus dihukum penjara minimal 5 tahun. Kalau hanya masih patut diduga, itu kan belum punya kekuatan hukum. Jadi itu belum juga. Nah, makanya kemarin pihak pemerintah daerah kami yang panggil dari DPMD melakukan keseluruhan dan kepala bidang, tetapi sasarannya Pak Bupati adalah berikan ke inspektorat. Inspektoratlah yang membuat BAP. Hasil BAP-nya itu baru disampaikan ke Pak Bupati. Nah, Pak Bupati lah yang akan mengambil kesimpulan. Kalaupun mungkin Pak Bupati juga memintai kami untuk memberikan pertimbangan, kami akan memberikan pertimbangan berdasarkan tupoksi dari DPMD. Itu tadi. Jadi kami di sini bukan untuk mau melihat bahwa bisa diberhentikan atau tidak bisa diberhentikan. Yang penting kita dari kacamata aturan kita sudah melihat bahwa larangannya itu adalah kalau hal-hal yang berbuat asusila atau apakah itu kan kita sudah tahu sendiri. Iya, meresahkan. Mereka. Tapi kan kita sudah tahu apakah memang video itu dia benar atau tidak. Akan itu kita belum tahu kebenarannya, walaupun kita lihat di kasat mata bahwa itu adalah wajahnya asli. Tapi kan semuanya itu harus diputuskan melalui pengadilan atau melalui apa bentuknya, apalagi dengan komunikasi yang video seperti begini, kan kita tidak tahu benar atau tidak itu. Walaupun kelihatannya bahwa mungkin adalah benar, tapi yang membuktikan benar atau tidaknya kan berdasarkan hasil penyelidikan. Kan itu. Iya, terlepas dari itu Pak, terkait dana COVID di desa-desa ini kan kemarin saya turun di lapangan juga, saya jalan di Demikian
Kasrun Arditoris, Bobo Pos TV Channel melaporkan dari Buton Utara.